Selamat datang di part 2 dari penjelasan tentang psikologi motivasi. Ya, lanjutan dari apa yang barusan teman saya jelaskan, yakni Kang Nanang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi, Kang Andi ya, dari Stigi NU Indramayu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang emosi berkaitan dalam psikologi motivasi. Yang seperti konsep yang tadi, berupa pertanyaan dan penjelasannya. Yang pertama, bagaimana emosi mempengaruhi motivasi seseorang dalam mencapai tujuan atau menjalani aktivitas tertentu. Emosi dapat menjadi pendorong motivasi dengan memperkuat keinginan untuk mencapai tujuan yang dihubungkan dengan pengalaman emosi positif atau mengatasi hambatan yang terkait dengan emosi negatif. Ya. Apa sih peran emosi positif dalam meningkatkan motivasi intrinsik individu dalam konteks psikologi motivasi? Emosi positif seperti kebahagiaan atau kepuasan diri dapat meningkatkan motivasi intrinsik dengan menciptakan pengalaman yang memuaskan dan memperkuat keinginan untuk terus melakukan aktivitas tersebut. Artinya emosi positif ini sangat berpengaruh dalam mendorong motivasi psikologi seseorang ya. Lantas bagaimana emosi negatif seperti rasa takut atau kecemasan dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam menghadapi tugas atau tantangan? Emosi negatif dapat menjadi pendorong untuk bertindak, memotivasi individu untuk mengatasi atau menghindari situasi yang menimbulkan emosi tersebut, sehingga mempengaruhi arah dan intensitas motivasi. Artinya bukan berarti emosi negatif itu hanya menjadi penghalang ya. Dalam beberapa hal bisa juga menjadi pemicu, pemantik gitu. Begitu juga emosi positif, kadang-kadang kita ketika banyak hal baik yang menimpa pada kita, kadang-kadang kita terlalu percaya, seperti halnya yang kata-kata yang sering kita dengar, zona nyaman itu. Ketika kita terlalu nyaman dalam suatu zona, itu kadang-kadang kita menjadi stagnan gitu. Artinya emosi negatif dan emosi positif bisa menjadi pemacu, bukan sesuatu yang hanya berkebalikan gitu. Bisa juga bisa menjadi pemacu untuk ke depan, atau bisa juga menjadi penahan kita dalam 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 konteks psikologi motivasi. Mohon maaf, kesehatannya sedang terganggu. Selanjutnya, apa dampak regulasi emosi terhadap motivasi dan bagaimana individu dapat mengelola emosinya untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Regulasi emosi yaitu kemampuan untuk mengelola dan mengarahkan emosi secara efektif, dapat meningkatkan motivasi dengan mengurangi pengaruh emosi negatif dan meningkatkan fokus pada tujuan. Artinya kita harus memiliki kemampuan untuk dapat mengarahkan sebuah emosi ya dalam psikologi motivasi ini. Setiap emosi itu memiliki drawback lah istilahnya, memiliki pengaruh, memiliki kecenderungan tertentu. Artinya ketika kita merasa emosi, bukan berarti kita hanya bisa menyalurkannya dengan sebuah kekerasan ya. Ketika kita marah sesuatu segala macam, kadang-kadang motivasi itu lebih besar. Mungkin lebih baik marah dibanding sedih ya. Iya, biasanya kalau sedih itu kecenderungan untuk melakukan sesuatu itu lebih kecil dibandingkan ketika kita marah. Energi marah itu kan sangat besar, bisa dialihkan dengan apalah, macul lah, gimana itu sesuatu yang positif. Ketika marah pasti tenaganya besar. Artinya kita harus mengarahkan energi dari emosi tersebut. Selanjutnya, bagaimana perbedaan ekspresi emosional dan pengalaman emosional dapat mempengaruhi persepsi diri dan motivasi seseorang dalam mencapai tujuan. Ekspresi emosional seperti cara seseorang mengekspresikan emosinya, dan pengalaman emosional yaitu bagaimana individu merasakan emosi secara internal dapat saling mempengaruhi dan memainkan peran yang penting dalam membentuk motivasi dan identitas diri. Bagaimana seseorang mengarahkan emosi itu adalah yang menjadikan seseorang tersebut gitu, yang menjadi image seseorang tersebut, bagaimana dia hidup gitu, bagaimana dia menjalani harinya. Orang yang tidak dapat mengontrol emosinya tentunya bukan orang yang ideal ya. Artinya kita harus belajar lebih untuk mengontrol diri, mengontrol emosi, agar kita lebih dapat memotivasi diri agar menjadi lebih baik lagi. Seseorang yang bisa lebih baik dari hari ini adalah seseorang yang apa lah?
seseorang yang beruntung. Ya. Kerja. Bagi seseorang yang lebih buruk dari hari sebelumnya, berarti seseorang yang celaka, ya. Rugi. Yang merugi. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Dalam psikologi motivasi, emosi adalah sesuatu yang penting. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke part 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kang Sunanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.